Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semangat semua dari wajahnya sudah. Ya, marilah sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, seperti biasa saya ingatkan kesepakatan kelas. Masih ingat ya? Oke, yang pertama datang sobat waktu. Yang kedua, jika izin ke belakang tidak boleh. Oke, yang ketiga, silakan kalau kesulitan aktif bertanya. Oke, yang keempat, kalau ada kerja kelompok jangan numpang nama. Oke, itu 4 kesepakatan pokok kita dan jaga kebersihan. Oke, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan melanjutkan debat topik yang nanti kelompok 56 dan kelompok 78. Dan mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, silakan ketua kelas berpimpin berdoa. Mulai. Doa. Beri salam. Selamat siang, Pak. Siang, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Hati-hati di jalan. Kita susun rencana untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik, Sultan. Tapi jangan akal-akalan dan berlatih sama jauh Sultan. Selain itu, kita juga membutuhkan banyak tenaga dan kesediaan senjata serta makanan supaya bisa bersama lawan dan membuatkan Sultan. Kita akan membangun lumbung beras di Karawang karena lokasinya sangat strategis. Segera bawa 1.000 pasukan serta keluarganya ke sana dan bangun lumbung beras untuk persiapan penyerangan. Dan jangan lupa untuk memberi pesan kepadaku tentang perkembangan di sana. Mungkin aku minta kenaikan pangkat saja jadi apa ya? Yang mulia, Pak Komandan juga telah datang. Terimalah penghormatan hamba yang mulia. Bangunlah. Ada pula pada pertama saya. Ampun seribu ampun yang mulia. Saya hanya meminta untuk kenaikan pangkat. Akan membangun nasib semua orang. Saya sendiri suka dapat melakukan hal tersebut bijaksana ya. Saya Sultan bisa melakukan ini semua. Terima kasih. Aku akan melakukan semuanya dengan baik dan benar. Aku juga mengumpulkan dengan cara kedua. Kalau ada, terima kasih. Ayah sangat beriman.
Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti akan berdebat. Nanti akan saya berikan. Kita berdoa dulu. Ya, salah satu pimpin berdoa. Sandi mungkin. Sandi. Kita mulai pelajaran ke yang dari ini, mari kita berdoa sesuai percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kemudian hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu lalu ya. Kita akan melanjutkan menyelesaikan debat dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana jiwa kritis kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Pada debat kali ini akan membahas tentang pro dan kontra integrasi Timur-Timur ke Indonesia. Ya, kita berjudul Timur Membara. Yes. Oke kan? Kemudian nanti untuk debatnya petunjuknya. Yang pertama silakan dibuka mas-mas ganteng di depan moderatornya. Silakan nanti masing-masing kelompok perkenalan diminta berdiri. Kemudian masing-masing kelompok untuk yel-yelnya biar tambah semangat. Kemudian setelah itu silakan kelompok pro dulu yang menyampaikan argumennya, waktunya 2 menit ya mas moderator. Kemudian yang kontra 2 menit dulu. Setelah itu silakan langsung ke tanggapan dimulai dari yang pro dulu menanggapi yang kontra, itu kelas sebaliknya. Nanti kita sepakati ya 5 tanggapan masing-masing kelompok begitu. Kemudian kita beri kesimpulan. Oke, nanti teman-teman yang lain silakan juga bisa memberikan gambaran, boleh ikut pro, boleh ikut kontra, boleh juga nanti memberikan kesimpulan. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermakna. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, semua ya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan debat. Itu seperti yang minggu lalu sudah kita bagi kelompoknya yang sudah diskusi. Di depan ini sudah ada 2 moderator yang ganteng-ganteng. Salam dulu. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ada kelompok 1, sebelah kiri saya kelompok 2. Tema hari ini yang pertama kali akan kita debatkan adalah tentang dui fungsi ABRI. Teknik debatnya seperti ini. Nanti silakan moderator membuka, diawali dengan perkenalan masing-masing kelompok. Kemudian biar nanti seru debatnya yang kedua, silakan masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk yel-yelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tenang dulu, yang ketiga, moderator memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok mengungkapkan argumennya. Setiap argumen yang diungkapkan maksimal 2 menit. Jadi salah satu moderator silakan nanti waktunya biar nanti tepat. Kalau misalkan juru bicaranya 2 menit, kalau sudah belum 2 menit sudah selesai, bisa ditambahkan anggota kelompok yang lain. Kemudian setelah masing-masing kelompok ini nanti mengungkapkan argumennya, baru nanti dipersilakan ya kelompok yang kontra dulu mungkin untuk menanggapi yang pro, kemudian nanti ngalir, tanggapannya ngalir. Kemudian nanti di akhir debat silakan moderator untuk bisa membantu menyimpulkan debatnya. Kemudian sebelum ditutup, nanti silakan teman-teman lain sebagai audiennya untuk juga bisa memberikan tanggapannya terhadap materi debat kali ini. Ada pertanyaan? Debat osis Boleh. Berarti mau bicara apa? Ya, nanti untuk biar lebih tertib silakan moderatornya untuk mengatur. Oke? Siap, itu petunjuknya. Terima kasih, selamat berdebat. Ya, setelah minggu lalu sudah membuat proyek
berupa berbagai macam ya. Ada komik, mungkin ada yang buat infografis, kemudian presentasi, kemudian apa lagi? Poster ya. Oke, tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, maka untuk hari ini karena sudah diposting semua di IG, Twitter ada yang posting Twitter? Twitter buat sambat. Ya. Facebook nggak punya ya. Friendster zaman saya kuliah dulu. Oke, sekarang nggak ada. Twitter ya. Kemudian IG yang paling banyak. Nah, nanti hari ini silakan dijelaskan ke depan masing-masing kelompok berkaitan dengan apa yang sudah dibuat proyek 1 minggu yang lalu. Oke, silakan nanti kelompok pertama berarti Budi Utomo maju dulu biar kronologis ceritanya. Oke. Selamat pagi, salam bahagia, salam semangat untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Pagi ini saya akan sedikit menyampaikan testimoni tentang Bapak Anang Ngationo. Ya, Bapak Anang Ngationo adalah teman sejawat saya dan beliau cukup menginspirasi. Apa saja inspirasinya? Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa inspirasi dari Bapak Anang Ngationo. Menurut saya, sebagai teman sejawat dari Bapak Anang Ngationo yang sering berinteraksi setiap hari, beliau ini adalah sosok yang sangat memberikan inspirasi, terutama buat saya. Nah, apa saja? Yang pertama, dalam pembelajaran. Saya banyak mencontoh dari beliau, bahwa beliau itu dalam pembelajaran sangat kreatif dan juga berpusat pada siswa. Tidak lagi teacher center, tapi student center yang beliau terapkan di kelas. Selain itu, anak-anak juga sangat fun dalam mengikuti pembelajaran dengan Pak Ana. Kenapa? Karena Pak Ana sering banget mengaitkan pembelajaran dengan sosial media yang anak-anak pakai saat ini. Contohnya podcast untuk pembelajaran sejarah. Kemudian saya lihat juga Pak Ana mulai menggunakan drama. Nah, jadi cerita sejarah yang dulu di era-era saya belajar itu mencatat seperti itu, di zamannya Pak Ana ini dibikin menjadi story yang bisa mereka mainkan di kelas. Oke, setelah itu Pak Ana juga menggunakan teknologi terkini yang bisa anak-anak gunakan dengan sangat enjoy untuk belajar. Kemudian Pak Ana juga atlet futsal loh. Pak Ana menginspirasi anak-anak untuk giat berolahraga, mencetak prestasi lewat olahraga, seperti itu. Sedikit dari saya untuk Pak Ana. Semangat Pak Ana! Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang teman saya, yaitu Bapak Anang Ngationo, yang mana kami sudah bersama-sama sekian tahun. Tadi yang pertama berkaitan dengan penampilan Bapak Anang Ngationo, selalu disiplin, selalu rapi di kelas, senantiasa membanggakan anak didiknya. Senantiasa di kelas itu menjadi idola bagi murid-muridnya. Bahkan ketika pelajaran aja anak didiknya sering melihat status terbaru dari Bapak Anang. Yang kedua berkaitan dengan administrasi dan sebagainya, beliau senantiasa tertib. Itu juga dengan yang lain-lainnya. Ketika memberikan penilaian senantiasa objektif. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kehadiran atau kedisiplinan ketika masuk di kelas. Setiap bel berbunyi, Pak Ana senantiasa langsung berjalan menuju ke tempat beliau mengajar, yaitu kelasnya. Dan senantiasa beliau on time, sehingga itu yang dibutuhkan. Mungkin itu sedikit testimoni dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Aulia Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya diajar sejarah oleh Pak Ana. Menurut saya dalam pelajaran sejarah ini sangat menyenangkan dan pembelajaran ini tuh
kayak lebih ke mengikuti zamannya kita juga, seperti kita diajak buat debat, buat podcast, posting di Instagram. Jadi itu menurutku tugasnya juga gak terlalu susah dan gak membebani kita. Jadi asik banget. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Aulia Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya diajar sejarah oleh Pak Ana. Menurut saya dalam belajar sejarah ini, pelajaran sejarah ini sangat menyenangkan dan pembelajaran ini tuh kayak lebih ke mengikuti zamannya kita juga, seperti kita diajak buat debat, buat podcast, posting di Instagram. Jadi itu menurutku tugasnya juga gak terlalu susah dan gak membebani kita. Jadi asik banget. Kan nama saya Surandri Bintang Haryoto. Saya di sini ingin menyampaikan tentang gimana pembelajaran selama ini bersama Pak Ana. Selama ini Pak Ana tuh asik banget, terus orangnya update banget, metode pembelajarannya pun juga ngikutin zaman banget, update banget. Kita dituntut untuk kreatif, seperti untuk podcast kemarin itu, ya dan banyak lagi. Udah Pak. Dan lagi Pak Ana tuh beda dari guru yang lain. Kalau biasanya guru lain suruh kita baca buku atau apa gitu, kalau Pak Ana lewat dari belajar dari keyword gitu, kita selalu mandiri nyari sendiri dari Google. Terus lewat game juga, pernah ada TTS suruh nyari teka-teki silang. Dan ya udah gitu.